Skor dicabut. Ya, kita sampai di sesi terakhir polemik hari ini yang membahas tentang kabinet kerjanya Kisruh. Saya ke Pak Hatta lagi. Pak Hatta, apa kalau memang mungkin Rizal mau membongkar sesuatu, apa yang mau dibongkar? Enggak sih, saya kira saya juga sebagai teman enggak ingin juga dia terus kontroversi sehingga memberi kesan tidak positif di publik. Ya. Saya kira setelah ini ya selesai, nanti kita berharap bekerja dan dalam harmoni yang bisa membuat kabinet lebih produktif. Itu karena yang boleh gaduh kan mestinya DPR. Tetapi kok gaduhnya di eksekutif. Nah, ini juga kritik buat DPR, barangkali DPR-nya tidur. Kurang memberi respon, tidak memberi koreksi, tidak keras, tidak ribut, tidak padahal DPR yang harus ribut, bukan eksekutif. Nah, jadi anggaplah kritik tersirat dari Rizal karena Anda semua tidur, maka saya yang harus teriak. Kan kira-kira begitu. Oke. Itu yang harus kita ambil dari situasi itu, ya kan? Jadi edukasi politik juga bukan hanya kepada publik tapi kepada DPR juga. Kepada DPR menurut saya ini beda sekali nuansanya. Iya. DPR yang sekarang ini waduh nggak jelas mana oposisi, mana teman, mana apa, semua malah berebut-rebut ingin jadi teman gitu. Nggak ada yang tegas dan tegar mewakili pikiran-pikiran dari keinginan harapan publik dan sebagainya. Ini yang sejujurnya kita kecewa juga. Tetapi bukan berarti Rizal benar untuk urusan ini, ya benar bolehlah seminggu ini. Sesudah itu harus kembali ke rel kan gitu. Tidak boleh diteruskan lagi perlawanan-perlawanan seperti biar ini. Kerja dan untuk dia juga karir ke depannya barangkali pengen jadi presiden dan sebagainya kan dia lugas-lugas juga orangnya, terbuka maksud saya. Karena dia pernah menyatakan juga di publik saya ingin jadi presiden kan. Jarang, mungkin karena biasa lama di Amerika, logika barat dan sebagainya, jadi dia juga terbentuk. Dengan cara berpikir seperti itu dia mengungkapkan pikiran perasaannya yang barangkali kontroversi bagi kita, tetapi bagi dia biasa saja barangkali. Saya kira itu. Atau dia masih jet lag juga, dia kira dia udah jadi presiden. Jet lag. Jet lag. Ini saya ditunjuk ke istana, jangan-jangan dilantik jadi presiden ini katanya. Lalu dia menghantam ke sana sini. Bung Pombi? Siap. Iya. Kalau mau dibilang membongkar, memang ada sesuatu yang mau dibongkar atau Pak JK ikut terlibat di mungkin proyek? Ini yang persoalan-persoalan kayak kan banyak pembangkit listrik yang memang banyak yang rusak. Memang harus dibongkar dan diperbaiki kan, itu nggak ada masalah sama sekali ya. Tinggal dihitung aja biayanya berapa nanti kan. Ini bongkar kasusnya. Kasus. Emang ada kasus ya? Saya rasa nggak pernah ditemukan kasus apapun loh di dalam itu. Kalau bisa dibeberkan dalam sebuah forum aja. Karena enggak, maksudnya begini, kalau itu menjadi kasus, pasti ini akan menjadi suatu masalah hukum. Itu dulu dong, referensinya. Nah, kalau masalah hukum ranahnya pasti ada ranah, ya kalau nggak KPK, Polri, kalau nggak Kejaksaan Agung. Jadi sudah, silakan ranah hukum yang bermain. Tapi jangan diwacanakan gitu. Karena setahu saya di dalam konteks pembangunan pembangkit listrik ini dimanapun juga ini adalah suatu investasi ya, proyek investasi, tidak menggunakan basis-basis anggaran APBN begitu. Artinya benar-benar suatu pendekatan yang pure bisnisnya tinggi sekali gitu. Artinya memang diperlukan perhitungan-perhitungan yang matang karena kan memang bagaimanapun juga kalau kemudian investasinya salah, yang rugi juga adalah pengembang pada akhirnya. Baik. Jadi seperti itulah. Tapi ada risikonya dalam hal ini. Ya, tadi Anda kekhawatiran dari Bung Pompi bahwa kalau dibiarkan Rizal ini seperti ini, nanti menteri-menteri lain akan ikut. Ya, artinya begini, kalau tadi karena memang tidak ada yang mungkin namanya tata tertib sebagai menteri, nggak ada. Misalnya katakanlah kalau misalnya sekarang kan offside sekali gitu kan. Kan harus ada peringatan satu, surat peringatan satu. Offside kedua ada surat peringatan 2. Habis itu udah cukup lah. Karena kalau udah ketiga selesai gitu kan. Nah mungkin kalau dibuat begitu semuanya juga nggak akan seperti itu. Tapi
bayangkan kalau tiba-tiba semuanya jadi pemberani, petarung, jadi petarung, semuanya ingin bicara ke publik. Iya. Waduh, jadi pusing. Jadi media juga bingung juga gitu nanti mau nyeliputnya yang mana gitu. Bung Pompi, Itu Bung Pompi untuk jadi berani itu perlu proses. Oh gitu ya? Tidak bisa ujuk-ujuk jadi berani itu. Enggak, soalnya kalau saya perhatiin juga bisa aja sebenarnya yang berani-berani ini jadi akhirnya dipertahankan gitu kan. Di dalam kabinet. Karena yang diam-diam malah banyak yang keluar gitu. Jadi harus berani nanti. Iya. Bung Toto, ini apakah hanya pertarungan awal? Rizal juga sebenarnya pengen menegakkan bendera, kata Pak itu. Rizal sudah hadir loh di kabinet, atau nanti akan menghasilkan ada orang yang pemenang, ada pecundang dalam kasus ini? Yang jelas tidak boleh ada pemenang dan pecundang dalam satu manajemen di bawah satu kepemimpinan. Ya. Dan itu yang saya tolak kalau kemudian ada menteri-menteri yang merasa diskursus ini harus dimenangkan oleh salah satu dan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, menurut saya sulit juga ya kita menjadi seorang direktur utama dalam perusahaan, menilai seorang karyawan, baru direkrut 3 hari misalnya, ini analogi saja. Hari ketiga hari kedua dia langsung misalnya ribut dengan manajer produksi. Hari berikutnya dia berbicara ini perusahaan es krim misalnya. Menurut saya sepertinya perusahaan ini tidak boleh lagi memproduksi es krim, lebih baik mebel kayu misalnya. Saya tidak mau membandingkan begitu ya. Tapi kita bisa nilai lah bagaimana ada batasan-batasan yang bukan hanya bicara kode etik. Saya tidak bicara kode etik dari tadi, tapi ketika mengganggu proses manajemen secara menyeluruh ya adalah hak presiden untuk kemudian mengganti kapanpun. Karena reshuffle tidak harus ramai-ramai, tapi bisa dilakukan ketika memang ada yang terasa membebani. Saya tidak menyebutkan Pak Rizal di sini, tapi ini konsep secara manajerial. Yang kedua, apa yang dikatakan Pak Hatta tadi, hadiah terindah menurut saya buat seorang Riza Ramli ketika sudah terpilih menjadi Menko, itu bukan memberikan edukasi politik lagi dengan mengatakan DPR tidak melakukan fungsi pengawasan dan saya kemudian mengambil alih itu. Tidak dengan kemudian membuka diskursus 3 dari ribuan masalah. Yang juga publik rasakan misalnya. Tapi hadiah terindah buat rakyat ketika dia sudah terpilih menjadi Menko adalah bagaimana misalnya proyek 35.000 megawatt yang mungkin sebagian orang juga pesimis melihatnya akhirnya bisa terrealisasikan ketika Rizal menjadi Menko. Dan disitulah ketika target turisme kita tidak pernah tercapai dan kemudian Rizal membuat pertumbuhan yang luar biasa. Itu hadiah yang terindah yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung dibandingkan tontonan sekedar menjadi seorang koboi yang berani untuk mengkritik pimpinannya sendiri. Lalu sikap presiden sendiri harus bagaimana? Ya, presiden dalam hal ini harus menyadari hak prerogatif bukan dimiliki hanya ketika memilih, tetapi ketika mengevaluasi dan ketika melakukan reshuffle. Artinya apa? Presiden berhak melakukan penilaian walaupun seseorang baru seminggu dan 2 minggu. Dan disinilah kemudian dalam momentum-momentum seperti ini menurut saya Pak Jokowi bisa memperlihatkan apakah memang kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan independen atau kepemimpinan yang betul-betul didasarkan pada politik tarik ulur. Dan bagaimana seorang pemimpin atasan menilai seorang bawahan dan bagaimana sikap kemudian bisa diambil terhadap bawahan itu akan menentukan kualitas kepemimpinan beliau. Itu saja. Kalau dalam 2 pekan Pak Rizal diganti, dia masuk rekor muri karena menjadi menteri terpendek di kabinet dimanapun di masa Indonesia berdiri. Gitu Pak, jadi harus menjadi leader. Jangan bicara, kerja. Udah taruh. Iya. Pak Zainal, tadi positifnya katanya ada membuka kotak Pandora, kasus, membuka keberanian edukasi politik. Negatifnya ada nggak secara psikologi politik? Jadi gini, di dalam suatu organisasi yang tanpa konflik itu biasanya itu perkembangannya relatif tidak begitu cepat. Tapi biasanya apalagi dalam konteks politik itu masih ada konflik. Tapi konflik itu pasti harus bisa diredam gitu. Atau dalam hal ini adalah bisa dijadikan sebagai suatu bentuk perkembangan. Tadi disebutkan tentang dialektika. Jadi ada tesis dan pasti ada antitesis dan kemudian sintesis. Sintesis ini harus lebih baik daripada tesis dan antitesis. Nah, saya melihat bahwa ada konflik dan konflik itu positif saja. Kecuali kalau memang kemudian pada akhirnya membawa pada
sesuatu yang tadi katakan menjadi tidak produktif. Saya yakin bahwa ke depan ini akan lebih baik. Nah, kemudian kenapa gitu itu terjadi? Itu saya pikir kalau kita bicara tentang karakter itu masalah karakter kok, masalah trait, masalah style, dan itu bisa berubah meskipun barangkali tidak mudah untuk diubah dalam jangka pendek. Tetapi kalau saya agak ragu kalau misalnya sekian bulan kemudian ada reshuffle, saya pikir tidak akan seperti itu gitu. Tetapi pasti ada perbaikan-perbaikan tertentu paling tidak dalam konteks perilaku. Oke. Karena kalau dilakukan reshuffle dalam waktu dekat seolah-olah Pak Presiden juga mengakui mereka salah pilih dan tidak profesional. Iya, itu pasti menyeleksi. Dan ini menarik ya kalau kita lihat misalnya dalam presidensial style gitu misalnya, itu kelihatan bahwa ada yang khas pada Jokowi, yaitu bahwa pintu itu terlalu sangat banyak gitu. Ada pintu dari katakanlah ini partai pendukung, kemudian ada dari yang lainnya termasuk dari LSM. Barangkali ingin mewadahi semua itu sampai akhirnya muncullah tokoh-tokoh yang tadi katakanlah cukup kontroversial. Ada positifnya memang. Karena kalau kita lihat misalnya ada beberapa menteri yang sangat produktif ya. Antara lain misalnya saja tadi disebutkan ada Susi misalnya. Dan kita juga berharap ya mungkin akanlah ini sebuah gebrakan awal saja gitu. Sebuah kalau tadi Pak Hatta bilang ini langkah pion yang terbuka yang tapi mungkin tidak untuk menyerang karena siapa yang harus diserang kan seharusnya gitu kan. Nah, tapi ini merupakan sebuah awal untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Baik. Saya kira itu. Oke. Iya. Udah? Terakhir, Cepopong. Baik. Biar dibulak-balik dekok 1000 kali. Tetap yang paling terpukul ya Bapak Jokowi kita. Yang paling terpukul. Karena apa? Baik secara politis, baik secara non politis, itu paling terpukul. Nah, terakhir sebelum ditutup. Iya. Cepopong ingin mengungkapkan rasa perasaan Bapak Jokowi. Cepopong akan mewakili bagaimana perasaan beliau, bagaimana keinginan beliau dalam sebuah lagu. Cepopong mau nyanyi? Arek. Oh iya. Jangan didengarkan suaranya. Dan saya mah bukan penyanyi. Iya. Jadi didengarkannya harus dengan hati. Kecap demi kecap, kata demi kata. Iya. Ya. Aku tak mau tahu apa yang terjadi kini. Aduhai sayang, usah bimbang, usah meragu. Tralalalala, mari mulai hidup baru. Janganlah bimbang untuk masa akan datang. Iya. Aduhai sayang, mari kita berlagu dendang. Tralalalala, lagu baru hari depan. Untuk sanubariku, apa yang terjadi kini seakan menusuk jantungku. Dikala kau sedang berseteru. Masa yang lalu biarkan berlewat lalu. Aduhai sayang, mari berlayar seperahu. Tralalalala. Menuju pelabuhan baru. Saya tutup. Nah, keinginan Bapak Jokowi adalah seperti itu. Dengar oleh semua. Padahal sebelum ditutup saya mau tanya, ini lagu zaman Jepang nggak zaman Belanda? Ayo namanya pendengaran. Jadi Bapak-bapak, ya kan, beliau itu keinginannya adalah seperti itu. Ya. Bukan untuk berat. Yang paling menyakitkan beliau adalah yang berhantamnya itu adalah keluarganya sendiri. Baik. Mangga, udah cukup ditutup dah. Iya. Terima kasih Ce untuk lagunya. Nanti ada dapur yang mau merekam. Dapur loh, bukan dapur rekaman. Ya baik, terima kasih Pak Jenal
Pak Hatta, Bung Toto, dan Bung Pompi, dan untuk para tamu yang hadir di studio malam ini. Perdebatan kita malam ini tentu saja untuk kebaikan kinerja kabinet, untuk rakyat Indonesia, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.